Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amanda Irwan, saya dari Fakultas Kedokteran UNI, salah satu dosen di sini. Saya akan membawakan teknik penyuntikan untuk mahasiswa preklinik yang terdiri dari intrakutan, intramuskular, intravena dengan bolus, dan subkutan. Berikut adalah alat dan bahan yang akan digunakan untuk teknik penyuntikan, yang terdiri dari dispo 1 cc atau 1 mili untuk teknik penyuntikan intravena ataupun subkutan, dispo 3 cc atau 3 mili untuk teknik penyuntikan intramuskular atau intravena dengan bolus. Berikut juga 5 cc dan 10 cc. Selanjutnya ada handscoon, kapas alkohol, obat atau cairan suntikan yang terdiri dari vial, ampul, dan larutan klorin, serta tempat sampah untuk benda tajam. Setelah memperkenalkan alat dan bahan, selanjutnya kita masuk ke langkah berikutnya, yaitu teknik penyuntikan. Langkah pertama yaitu memberikan inform konsen atau persetujuan kepada pasien. Ibu, apakah ibu bersedia untuk dilakukan teknik penyuntikan? Jika bersedia, langkah berikutnya yaitu kita akan melakukan cuci tangan. Kali ini kita akan melakukan cuci tangan rutin dan cuci tangan asepsis. Cuci tangan rutin dilakukan sebelum melakukan semua kegiatan dengan menggunakan sabun biasa, dan cuci tangan asepsis dengan menggunakan sabun antiseptik yang digunakan setelah melakukan kegiatan infeksius. Alat dan bahan yang digunakan adalah air kran mengalir, sabun biasa, sabun antiseptik, dan handuk atau lap. Yang pertama, lepaskan semua perhiasan yang ada di tangan, cincin, jam tangan, dan diletakkan di tempat yang aman. Kemudian lipat baju sampai ke ujung siku. Setelah itu, nyalakan keran air dengan menggunakan siku secara perlahan. Lalu kita basahi tangan dari ujung sampai ke ujung siku. Setelah basah, kita melakukan cuci tangan 6 langkah dengan menggunakan sabun antiseptik. Kemudian yang pertama, usap di kedua telapak tangan. Yang kedua, di punggung tangan. Yang ketiga, di sela-sela jari. Yang keempat, kedua tangan dipertemukan. Yang kelima, di ujung ibu jari. Yang keenam, digosokkan ujung kuku di atas telapak tangan. Satu dan yang kedua. Setelah itu, kita bilas tangan dari ujung jari sampai ujung siku.
dan tangan harus terus mengarah ke atas. Lalu matikan keran air dengan menggunakan siku dan tangan harus tetap di atas sambil dikeringkan dengan diangin-anginkan. Setelah itu kita keringkan dengan menggunakan lap atau handuk yang steril. Langkah selanjutnya yaitu dengan menggunakan handscone. Lalu mempersiapkan obat. Obat yang saya gunakan kali ini yaitu dalam bentuk vial. Selanjutnya, sebelum dimasukkan vial, diusap kapas alkohol. Masukkan cairan Aquades ke dalam spoit 10 cc. Lalu tusukkan jarum spoit ke dalam vial dengan posisi vial berada di atas dan spoit berada di bawah. Masukkan cairan ke dalam vial. Tahan pelanggar atau pendorong, lalu cabut. Lalu kita kocok hingga obat tercampur dengan Aquades. Setelah obat tercampur, ambil spoit. Masukkan obat ke dalam spoit. Apabila ada gelembung darah, maka kita harus bebaskan dengan cara mendorong spoit ke atas. Maka obat siap disuntikan. Setelah obat siap dalam suntikan, tentukan area penyuntikan. Setelah ditentukan, usap area tersebut dengan kapas alkohol dari arah dalam ke luar. Buang ke tempat sampah medis, lalu ambil suntikan yang berisi obat, masukkan jarum ke area penyuntikan, lipat selang infus, lalu tarik sedikit. Apabila ada darah, maka masukkan obat.
Setelah melakukan penyuntikan, lepaskan lipatan selang infus, ambil kapas alkohol, dan cabut suntikan. Tutup kembali dan simpan ke tempat sampah tajam. Langkah selanjutnya, jangan lupa mengalirkan kembali cairan infus dengan mengatur tetesan infus. Setelah mengatur tetesan infus, lalu kita membereskan alat dan bahan. Untuk yang tajam, buang ke tempat sampah benda tajam. Sisa-sisa botol obatan dibuang ke alat medis. Handscoon buang ke larutan klorin. Selanjutnya, teknik penyuntikan intrakutan. Lokasinya yaitu di daerah lengan atas dan lengan bawah. Pada daerah lengan atas, lokasinya berada di 3 jari dari sendi bahu. Kemudian lokasi lengan bawah yaitu di daerah 1/3 dari sendi siku atau 2/3 dari pergelangan tangan. Langkah selanjutnya yaitu setelah melakukan lokasi penyuntikan, kita akan melakukan tindakan penyuntikan intrakutan. Ambil kapas alkohol, usap daerah penyuntikan dari dalam ke luar. Lalu regangkan kulit. Masukkan jarum arah 10 hingga 20 derajat. Setelah seluruh jarum masuk, dorong cairan obat hingga kulit tampak mengembung. Setelah seluruh cairan obat masuk dan tampak mengembung pada permukaan kulit, maka cabut spot dari kulit. Permukaan kulit yang mengembung ini tidak boleh dihapus samakan dengan kapas alkohol ataupun dipijat. Selanjutnya, teknik penyuntikan subkutan. Daerah subkutan yang akan disuntikan yaitu berada pada lengan, yaitu pada posisi berdiri atau duduk. Kemudian pada daerah abdomen atau perut, biasanya pada posisi duduk atau berbaring, dan pada tungkai pada saat posisi duduk di atas tempat tidur ataupun duduk di kursi. Setelah menentukan lokasi penyuntikan, kita siap-siap melakukan penyuntikan subkutan. Ambil kapas alkohol, kemudian usap dari dalam keluar pada area penyuntikan, lalu cubit daerah penyuntikan dan tusukkan jarum dengan sudut 45 derajat. Setelah itu, ambil kapas alkohol, simpan, suntikan pada tempat sampah medis. Lokasi penyuntikan pada teknik penyuntikan intramuskular. 1. Lengan, yaitu musculus deltoideus. 2. Pada tungkai atau paha, ada musculus quadriceps femoris. 3. Pada bokong, ada musculus
gluteus maximus. Selanjutnya itu teknik penyuntikan. Yang saya lakukan penyuntikan ini pada daerah bokong, yaitu tepatnya pada musculus gluteus maximus. Cara penyuntikannya sebagai berikut. Menarik dari sarial dari spina iliaca anterior superior ke arah coccygeus. Lalu tentukan sepertiga daerah lateral. Setelah itu, itulah daerah penyuntikan. Ambil spot yang berisi cairan suntikan, kemudian usap area penyuntikan dengan kapas alkohol dari dalam keluar. Posisi jarum 90 derajat. Jangan lupa mengaspirasi. Apabila ada darah, pindah ke posisi yang lain. Masukkan cairan obat. Ambil kapas alkohol. Tekan, cabut suntikan. Simpan jarum suntik ke tempat sampah medis. Selanjutnya teknik penyuntikan intravena pada daerah vena subiti. Alat yang kita gunakan sebagai teman yaitu tourniquet untuk membendung vena tersebut. Setelah melakukan bendungan, kita akan lihat vena subiti akan tampak pada daerah lipatan siku. Lalu siapkan kapas alkohol. Dan usap daerah penyuntikan dari arah dalam ke luar. Lakukan penyuntikan pada daerah vena subiti. Tarik pelanggar ke arah luar untuk memastikan bahwa vena posisi telah tepat. Lalu masukkan cairan obat secara perlahan-lahan. Buka tourniquet. Setelah selesai, ambil kapas alkohol. Kemudian tarik perlahan-lahan jarum suntik dan usap kembali lagi. Tutup jarum suntik dan buang ke tempat sampah medis atau benda tajam. Bersihkan alat. Simpan handscoon di larutan klorin 0,5%. Terima kasih telah menyaksikan video keterampilan menyuntik. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.